Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, dalam video ini saya akan memperagakan cara mengikuti mata kuliah pada LMS baru UTB yang beralamat di spada.utb.ac.id. Akan sedikit berbeda dengan LMS sebelumnya. Yang pertama, login LMS sebelumnya tidak lagi bisa dipakai, jadi kami sudah siapkan login untuk masing-masing mahasiswa, yaitu npm ya, sementara maksudnya untuk pertama kali gunakan npm sebagai username dan password. Nanti tinggal Anda rubah dan dihimbau untuk dirubah ya. Nah, untuk mengakses LMS yang baru, alamatnya spada.utb.ac.id. Ini. Ini halaman awal ya. Di bagian atas ada pengumuman, kemudian di bagian bawah ada course kategori, dan di dalam course kategori ada mata kuliah yang bisa diambil atau bisa diikuti oleh Anda semua. Untuk login, ada tombol login di sebelah kanan atas, kemudian masukkan npm dan passwordnya juga npm, nanti bisa dirubah ya. Klik login, maka akan muncul seperti ini. Untuk merubah password, klik nama user Anda di sebelah kanan atas, kemudian klik profile, kemudian ada ubah password di bagian edit profile, kemudian ada di bagian mana ya, password. Oh, bukan di sini. Nah, kok lupa ya. Oh, preference, sorry, bukan profile, tapi preference. Kemudian di sini ada change password. Ya, Anda bisa menambahkan foto di edit profile. Saya fokus ke change password dulu. Password yang ada itu kita masukkan, kemudian yang tadi npm juga, kemudian masukkan password baru. Nah, seperti ini, simpan. Nah, sekarang sudah pakai password yang baru. Kemudian untuk mengikuti mata kuliah, istilah yang digunakan dalam mengikuti mata kuliah tertentu adalah enroll. Enroll dilakukan pertama kali atau hanya sekali saja di semester, di mata kuliah itu dalam satu semester. Ya. Misal saya di semester ini mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia, Pancasila, dan pengantar ilmu hukum, misalkan seperti itu. Maka yang saya lakukan, yang teman-teman mahasiswa lakukan adalah mencari mata kuliah tersebut di site home. Kemudian ke bagian bawah, skenario ini saya adalah mahasiswa hukum ya, mahasiswa hukum. Jadi cari di kategori hukum terbuka, kemudian view more kalau belum terlihat di sini karena ini dibatasi, klik view more, kemudian cari di sini bahasa Indonesia.
Indonesia. Nah, ini sudah muncul bahasa Indonesianya. Yang ilmu hukum kelas A, ini kelasnya, ini prodinya. Jadi kalau Anda mahasiswa ilmu komunikasi kelasnya apa? Kelas A. Ya. Saya mau ke bahasa Indonesia, karena saya prodi hukum, pilih bahasa Indonesia kelas A yang prodi hukum. Klik judul mata kuliahnya, kemudian klik Enroll Me. Waktu masuk, setelah kita klik Enroll Me akan langsung masuk ke dalam dashboard mata kuliah bahasa Indonesia kelas A prodi ilmu hukum. Nah, kebetulan di sini sudah ada isi, nanti saya jelaskan. Kemudian mata kuliah selanjutnya, saya ingin masuk ke mata kuliah Pancasila. Ya. Di sini klik lagi site home, ya. Kemudian cari lagi mata kuliah Pancasila yang ada di hukum, di prodi ilmu hukum. Ini Pancasila nggak ada. View more, ketik Pancasila. Nah, di sini ada nama pengajar, ada kelasnya, ya. Cari yang ilmu hukum ini, kemudian klik judulnya, klik Enroll Me. Nah, begitu seterusnya sampai seluruh mata kuliah yang ada di KRS diikuti. Lagi bikin tutorial, Pak. Ulangi hal yang sama, langkah yang sama untuk melengkapi mata kuliah yang diikuti sesuai dengan KRS yang disusun. Jika tidak ada, silahkan hubungi dosennya. Ya, jika tidak ada kelasnya, silahkan hubungi dosennya untuk bisa berkoordinasi dengan dosen. Nah, kemudian setelah kita ikuti semua, tadi sudah 2 mata kuliah saya ikuti, anggap saya sudah semua. Nah, di dashboard itu akan muncul mata kuliah yang kita ikuti di bagian tengah bawah, di course overview. Ya. Di sini juga muncul, tapi di sini tidak detail. Di sini detail, ada prodinya, ya. Ini di sebelah bawah. Nah, itu cara untuk bisa bergabung dengan mata kuliah yang terbuka di semester ini. Kemudian, untuk bisa mengikuti mata kuliah, Anda tinggal mengklik judul mata kuliahnya dan Anda sudah bisa membaca materi-materi yang diberikan sesuai dengan yang sudah diunggah oleh dosen. Saya mau ke bahasa Indonesia aja yang tadi sudah ada isinya, ya. Nah, di sini kebetulan sudah ada pertemuan 1, ya. Akan seperti ini. Jika sudah terisi, ya, topik 2 juga akan dirubah oleh dosen sesuai dengan struktur mata kuliahnya. Ini contohnya, kalau begini sudah ada 1 materi yang sudah diunggah oleh dosen, ya. Sampai 16 masih kosong. Nah, di sini Anda tinggal klik mana yang mau dibaca, mana yang mau dipelajari. Misal di sini ada bahan bacaan, Anda tinggal klik, nanti akan muncul bahan bacaannya, Anda tinggal baca. Selesai baca, jika Anda ingin menandai bahwa itu sudah selesai dibaca, klik kotak di kanannya untuk menandai bahwa itu sudah dibaca. Ini juga nanti akan jadi laporan kepada dosen bahwa Anda sudah membaca bagian itu. Kemudian ada video materi. Ini
dosen tersebut menambahkan materi dari YouTube. Jadi dia menambahkan link YouTube. Grammarly is your personal writing assistant for clear emails, confident messages, stronger essays, and more. Because sometimes the kitchen pelajari di kehidupan Anda sehari-hari. tonton, jangan di skip, siapa tahu di monetize. Untuk memahami satu sama lain. Ketika seseorang berbicara, Katakanlah Anda sudah selesai, Anda bisa back, ya. Nah, Anda bisa menandai bahwa Anda sudah nonton yang itu. Kemudian di sini ada tatap maya via Google Meet. Ini biasanya kalau seperti ini link untuk ikut ke Google Meet, ke meeting di Google Meet. Bisa jadi pakai Zoom, ya. Bisa jadi pakai Zoom. Nah, Anda tinggal klik untuk bergabung. Nah, ini contohnya. Ini sudah contoh, ya. Nah, seperti ini contohnya, ya. Back lagi ke bagian Anda klik lagi. Untuk absen pertemuan nanti akan muncul sesi yang apa namanya, sesi yang dibuka. Ini hanya ruangnya, tapi belum ada sesi yang ditambahkan. Nanti Anda tinggal klik hadir, sakit, atau tidak bisa hadir, itu ada pilihannya, ya. Untuk melengkapi kehadiran, sebenarnya kalau Anda sudah baca materi dan menandai ini, Anda sudah dianggap hadir, tapi untuk melengkapi laporan Anda harus klik absen pertemuan yang dibuka sesinya, ya. Nah, di dalam tiap-tiap mata kuliah tidak selalu seperti ini formatnya, ya. Itu diserahkan pada dosen masing-masing. Bisa jadi hanya ada bacaan, bisa jadi berupa teks panjang yang langsung diketikkan. Jadi tidak mesti seperti ini. Itu terserah dosen, formatnya seperti apa, muatannya seperti apa, itu diserahkan pada dosen. Saya rasa itu perkenalan soal SPADA UTB untuk mahasiswa. Pada kesempatan selanjutnya saya akan buat peragakan di video selanjutnya bagaimana cara mengikuti kuis, ya, mengerjakan tugas, ya, kuis dan tugas. Saya rasa itu, ya, yang nanti kita akan saya akan peragakan lagi. Saya rasa sekian video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.